Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Selamat datang di kelas daring kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam KD 3.9 memahami ketentuan ibadah haji dan umroh dengan buku sumber yaitu buku siswa pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kelas 9 halaman 82. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Baiklah, pembelajaran hari ini ada tujuannya. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Dan kedua, dengan kata konsep: satu, pengertian haji dan umroh; dua, ketentuan ibadah haji dan umroh; dan ketiga, perbedaan antara haji dan umroh. Selanjutnya, dasar hukum dari haji dan umroh ada pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, yaitu di dalamnya terdapat makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka ia akan merasa aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sanggup atau mampu dalam melaksanakan haji, maka sesungguhnya Allah Maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu apapun. Baik, yang pertama adalah pengertian haji dan umroh. Berikut pengertian haji, yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan-amalan, yaitu yang pertama wukuf, yang kedua mabit, yang ketiga melontar jumroh, yang keempat tawaf, yang kelima sa'i, dan keenam tahallul. Itu atau yang mencukur rambut, itu yang termasuk pengertian haji. Begitupun pengertian ibadah umroh, berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur atau tahallul demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Adapun syarat wajib haji dan umroh ada 5. 1, orang Islam atau beragama Islam. 2, berakal sehat. Yang ketiga, balik.
keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Dan kelima, mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, rukun haji ada 6. Ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Dan keempat, sa'i. Kelima, bercukur atau tahallul. Dan keenam, tertib. Selanjutnya, rukun umroh. Rukun umroh yaitu niat atau berihram, tawaf, 3 sa'i, dan 4 bercukur atau tahallul, dan kelimanya tertib. Wajibnya berniat dari mikot ya, atau batas melaksanakan ibadah haji atau umroh. Adapun wajib haji dan umroh, yang pertama wajib haji, 1. Ihram haji dari mikot atau batas melaksanakan. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Dan keempat, melontar jumroh. Kelima, menghindari perbuatan yang terlarang dalam melaksanakan dalam keadaan ihram. Dan keenam adalah tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah. Adapun rukun umroh, yang pertama ihram ya, atau berniat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Dan keempat tahallul. Kelima adalah tertib. Wajibnya yaitu berihram dari mikot. Apabila dilanggar, maka umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Baik, selanjutnya ada sunnah-sunnah haji. Yang pertama, sunnah haji itu dari segi cara pelaksanaannya. Maka dari segi cara pelaksanaannya ada 3 yang dimaksud, yaitu ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Yang kedua, sunatnya adalah membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki dan suara yang lembut cukup terdengar oleh telinga kita untuk perempuan. Yang ketiga adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Dan keempat, membaca dzikir dalam waktu tawaf. Kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, yaitu yang disebut sholat mutlak. Dan keenam adalah masuk ke dalam Ka'bah, itu yang disunatkan. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antara haji dan umroh. Maka jelas, yang pertama akan persamaannya dulu. Persamaannya yaitu 1, sama-sama dilaksanakan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, sama-sama ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Ya, itu persamaannya. Ya. Dan perbedaannya, sekarang perbedaannya antara haji dan umroh yang jelas. 1, kalau haji itu dilaksanakan tepat pada 1 musim haji, yang tepatnya pada bulan Zulhijjah pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.
itu pelaksanaan haji, ya. Dan umroh bisa dilaksanakan kapan saja, sebagaimana kita punya waktu, punya kesempatan, itu dilaksanakan kapan saja, berbeda dengan melaksanakan ibadah haji yang sudah ditetapkan waktunya. Selanjutnya, ada hikmah daripada ibadah haji dan umroh. Apa sih hikmah daripada ibadah haji dan umroh? Yaitu dari dasar-dasarnya ihram. Ihram adalah melatih manusia untuk menahan hawa nafsu kita, ya. Jadi dari ihram saja tidak memakai baju yang berjahit. Yang kedua, hikmah dari tawaf mengelilingi Ka'bah itu sebagai simbol bahwa itu monoteisme ketuhanan, ya, hanya dalam ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah dari ibadah haji dan umroh yaitu ada sa'i antara Sofa dan Marwah. Itu lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Ini mengingatkan, ya, mengingatkan perjuangan Siti Hajar ketika mencari air dengan Nabi Ismail. Dan keempat, ada wukuf. Ya. Wukuf dengan hikmah di sini bisa disebut sebagai malam renungan. Kita merenung pada waktu wukuf di padang Arafah. Dan kelima, yaitu hikmah melontar jumroh terkait dengan kisah Ibrahim ketika melempari setan untuk terhindar daripada godaan-godaannya. Itulah pembelajaran hari ini tentang ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Maka selamat kepada anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.